Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi untuk seluruh siswa kami kelas 7. Ya, minggu lalu kita sudah mempelajari sudah mengikuti ulangan harian pertama. Jadi, untuk sekarang kita akan melanjutkan materi kita berikutnya, yaitu bab 2 mengenai norma dan keadilan. Ini dia. Mengenai norma dan keadilan. Oke. Norma dan keadilan. Oh, ini dia. Salah tadi. Nih. Norma dan keadilan. Manusia dalam kehidupannya tidak bisa dipisahkan dengan norma dan keadilan, ya. Jadi, Bu, apa itu norma? Oke. Norma itu merupakan, nih dia. Pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang memenuhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat, atau juga dapat diartikan sebagai aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat, dipakai sebagai panduan tatanan dan pengendalian tingkah laku. Norma ini bisa juga kita artikan sebagai peraturan atau sebuah aturan. Kita sebagai manusia dalam kehidupan pasti tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya sebuah aturan. Contoh kecil, di rumah ada kan aturan? Biasanya orang tua itu pasti membuat aturan. Contoh kepada anak-anaknya kan, aturan pertama, setiap pulang sekolah tidak boleh main dulu, harus pulang ke rumah. Itu peraturan kan? Itu sebuah aturan kan yang harus kamu taati di rumah. Atau yang kedua, tidak boleh keluar malam-malam, batas keluar sama teman-teman tuh hanya sampai jam 8 malam. Itu aturan yang dibuat di rumah kan? Itu adalah sebagai contoh kecil dari sebuah aturan. Makanya tadi saya katakan, manusia di dalam kehidupannya tidak bisa dipisahkan dengan yang namanya norma. Ya, norma. Coba bisa nggak dibayangkan? Manusia hidup tanpa aturan. Apa yang akan terjadi? Pasti akan terjadi tindakan kesewenang-wenangan kan? Akan terjadi yang namanya suka-sukanya, suka-suka hatiku, ya kan? Tidak akan tercipta yang namanya ketertiban itu, ya kan, Nak? Tapi coba kita bayangkan lagi, kalau ada norma atau sebuah aturan tapi tidak ada manusianya, apa yang terjadi dengan norma itu? Tidak ada gunanya kan? Iya, norma itu akan sia-sia. Oke, itu dia norma. Jadi, norma yang berlaku di lingkungan masyarakat itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ini dia. Oh, sebelum kita membahas itu, lihat dulu gambar ini. Ini gambar apa? Kecelakaan lalu lintas. Kenapa terjadi kecelakaan lalu lintas, Ibu? Kenapa, Nak kami? Ya, kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena manusia itu tidak mematuhi yang namanya sebuah peraturan, tidak mematuhi namanya aturan, ya kan? Oke, ini dia. Norma yang berlaku di lingkungan yang masyarakat, ini gambar apa? Gambar semua orang yang memeluk agama kan? Ada agama Protestan, Hindu, Buddha, Muslim, Katolik, ya kan? Ini merupakan norma agama. Ini dia. Apa itu norma agama? Norma agama merupakan sekumpulan kaidah atau peraturan hidup yang sumbernya dari wahyu Tuhan. Iya, kita itu mempercayai yang namanya kitab suci, yang mempercayai adanya Tuhan, itu kan berasal dari wahyu Tuhan yang ada di dalam hati manusia kan? Itu dia, itu norma agama itu berasal dari hati nurani manusia yang bersumber dari wahyu Tuhan. Sudah, selanjutnya nih, apa ini? Gambar anak salin kan, salin sama orang yang lebih tua, yaitu norma kesopanan. Norma kesopanan itu norma apa? Norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Norma kesopanan ini bersumber dari tata kehidupan atau budaya yang berupa kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam mengatur kehidupan kelompoknya. Ya, kesopanan di suatu daerah dengan di daerah yang lain itu berbeda-beda. Tapi pada dasarnya kesopanan itu berasal dari kebiasaan-kebiasaan manusia
kebiasaan-kebiasaan manusia di dalam kehidupannya. Oke, contoh. Kalau kayak kita di Indonesia, kalau misalnya bertemu dengan teman itu salaman gitu kan, waktu sebelum ada Covid kan. Sekarang pun sesudah ada Covid kita masih salaman, tapi salamannya begini ya kan? Tidak bersentuhan tangan. Tapi kalau orang di luar negeri sana bagaimana mereka? Kalau bertemu dengan orang lain, pelukan, cipika-cipiki. Itu dianggap sopan untuk mereka yang ada di sana. Kenapa begitu, Bu? Karena kebiasaan di sana itu seperti itu gitu. Ya. Jadi norma kesopanan ini tergantung kebiasaan manusia di lingkungannya. Sudah? Oke, itu dia norma kesopanan. Sekarang kita lanjut, ini apa? Ada gambar orang cacat, ada ibu hamil, ada orang sehat, anak muda tetapi main handphone dengan tas-tasnya kan? Ini dia norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan, Ibu? Norma kesusilaan itu peraturan hidup yang berkenaan dengan bisikan kalbu dari suara hati nurani manusia. Kehadiran norma ini bersamaan dengan kelahiran atau keberadaan manusia itu sendiri, tanpa melihat jenis kelamin, suku, bangsa. Suara hati nurani yang dimiliki manusia selalu mengatakan kebenaran dan tidak akan dapat dibohongi oleh siapapun. Ya. Coba gambar yang tadi. Itu yang dilakukan pemuda tadi benar tidak? Salah kan? Iya kan? Walaupun tidak ada peraturan yang tertulis kan? Tidak ada peraturan yang tertulis. Orang sehat harus mengalah sama orang yang cacat. Orang pemuda harus mengalah pada ibu yang sedang hamil gitu ya. Tidak ada peraturan tertulis di situ. Tapi itu benar atau tidak? Tindakan pemuda tadi benar atau tidak? Salah kan? Iya. Salah. Itu dia dari kan tindakan yang dilakukan pemuda tadi itu salah dengan hati nurani manusia kan? Iya karena ya, jadi dia di situ. Itulah dia letak norma kesusilaan. Norma kesusilaan ini hampir sama dengan norma kesopanan. Hanya saja di norma kesusilaan ini lebih terperinci ada seseorang yang dirugikan. Ya? Sudah? Oke. Selanjutnya apa? Ini dia. Ini gambar apa? Gambar anak SMP menyeberang jalan melalui zebra cross. Ya. Ini merupakan norma hukum. Ya, apa itu norma hukum? Norma hukum adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat dan dibuat oleh badan-badan resmi negara serta bersifat memaksa sehingga perintah dan larangan norma hukum harus ditaati oleh masyarakat. Mau tidak mau, suka tidak suka, norma hukum harus kita jalankan. Contoh kecil kayak tadi kalau ada pemuda kan orang yang pandai bawa sepeda motor itu tidak harus berusia 17 tahun kan. Kamu mungkin sudah bisa bawa sepeda motor kan? Iya. Tapi kamu membawa sepeda motor itu sudah melanggar norma hukum. Kenapa, Bu? Iya, di norma hukum kan diatur. Orang yang boleh mengendarai sepeda motor itu adalah seseorang yang memiliki SIM. Dan untuk syarat memperoleh SIM itu salah satunya adalah minimal berusia 17 tahun. Nah, bukan berarti kamu tidak pandai membawa sepeda motor kan, tapi menurut norma hukum atau menurut peraturannya itu salah. Ya karena oke, kalau begitu sekarang kita selesai membahas mengenai norma. Sekarang tugas untuk seluruh siswa kami, silahkan kalian lihat, kalian buat contoh dari setiap norma, itu minimal 3 dari setiap norma. Yang kedua, apa sanksi dari pelanggaran norma tersebut? Berasal dari mana norma tersebut? Sudah? Ya, kalau sudah nanti selesai, silakan kalian kirim di Microsoft Teams. Oke, kalau begitu, demikian pembelajaran kita untuk hari ini. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.